berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Sebuah percakapan yang sangat menarik. Murid-murid pada waktu Yesus sudah keluar dari bait Allah, pergi. Jadi sudah menikmati bait Allah, pergi. Murid-muridnya menunjukkan sesuatu, fakta yang luar biasa. Dia bilang, bangunan-bangunan bait Allah itu mestinya luar biasa. Menunjuk bangunan yang kokoh, bangunan yang luar biasa, dibangun dengan cara-cara yang luar biasa. Mulai dari Salomo sampai ke Herodes. Bangunan itu kokoh dan kuat. Tapi yang melihat mata yang sama. Waktu Yesus menanggapi murid-muridnya berkata, lihat, look at the temple of God. Wah, besar. Tapi Yesus mengatakan satu kalimat yang mengejutkan kita semua. Atau kalau kita bersama dengan murid-murid yang hari itu, tentunya kita juga terkejut. Karena kalimatnya, Yesus melihat reruntuhan. Tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Waktu murid melihat fakta yang kuat ini, wow, bangunan bait Allah yang dahsyat, dan Yesus melihat sesuatu yang lain, kita bisa melihat di sini belajar. Apa yang dilihat manusia Tuhan kadang berbeda. Sekarang masih oke, tapi nantinya itu bagaimana? Paling mengerikan kalau ini berbicara soal kita, hidup kita, organisasi kita, bisnis kita, gereja kita. Yang kelihatannya kokoh, tapi Tuhan melihat di masa depan reruntuhan. Di dalam bisnis kita melihat begitu banyak bisnis yang kuat. Bisnis Fortune 500 30 sampai 50 tahun lalu eksis, hebat. Sekarang berapa yang sisa? Kontraktor, construction, property company terbesar di Cina. Baru berapa tahun hilang. Pendeta yang besar, yang dahsyat hilang. Jadi kita bisa melihat di sini apa yang dilihat Tuhan. Kita harapkan tidak dilihat Tuhan untuk diri kita. Banyak orang lihat, wah orang ini orang hebat. Banyak ini bisnisnya hebat. Taksi di Jakarta sebelum ada Gokar, Grabcar, luar biasa. Tapi begitu ada sesuatu hilang. Saya terus merefleksi di sini. Inilah bangunan-bangunan karena kita adalah the temple of God. Kita adalah bait Allah. Pertanyaannya, apakah yang dilihat manusia di sekitar kita, yang kelihatannya kita kokoh, juga dilihat Tuhan kokoh? You and me are the temple of God. Kita bait Tuhan. Kita the temple of God yang dengan kelihatan kuat, tapi yang sangat mengerikan. Kalau sampai Tuhan melihat sebetulnya engkau itu tunggu waktu aja. Akan reruntuhan. Kenapa? Karena banyak temple of God dibangun di atas pasir. Belum ada storm, belum ada persoalan. Nah inilah yang membuktikan di kebaktian ketiga ini. Mari kita refleksi diri kita. Apakah kita sebagai the temple of God, kita membangun bangunan-bangunan hidup kita di atas batu karang yang kuat atau pasir? Ini belum saatnya kita berat loh ya. Kita belum persoalannya belum begitu berat. Tapi nanti kita baca berikutnya. Akan ada masanya batu fondasi itu yang menentukan kita kuat atau tidak. Banyak orang meninggalkan Tuhan di mana-mana di daerah-daerah dengan dikasih namanya a bottle of aqua. Banyak orang berubah convert karena a bottle of aqua. Artinya apa? Karena tidak bisa kerja, dikasih kerjaan, dikasih begini, convert dari
kenal Tuhan, jadi tidak kenal Tuhan. Dan banyak sekali pada akhir zaman ini ternyata bangunan-bangunan yang didirikan manusia akan kelihatannya nanti. Ini bukan hanya satu bangunan, bangunan bait Allah besar, 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 besar. Begitu dasarnya tidak pure, tidak murni untuk Tuhan, rontok. Dan itu bukan hanya soal manusia, tapi soal gereja-gereja. Banyak gereja setelah besar, bangunannya kuat, dibangun luar biasa. Pendahulu, founders membangun gereja besar luar biasa. Di Korea banyak gereja besar. And yet the temple of God, banyak yang tinggal reruntuhan. Kenapa? Kehilangan kuasa pada zaman dulu. Kehilangan kuasanya. The question, pertanyaannya buat kita, apakah tempel yang ada pada kita ini masih kokoh? Kalau kita bicara, oh Pak Paulus, zaman remaja saya begini, zaman pemuda saya begini, sekarang saya sudah capek, saya sudah tua, ya sudahlah, saya enggak usah melayani Tuhan saja, saya serahkan kepada anak-anak muda, supaya kita yang tua-tua di belakang saja, yang tua-tua mundur, biar yang muda maju. Itu tidak alkitabiah loh. Itu setan seneng tuh. Sudah makin tua mempersiapkan diri untuk roboh. Karena makin tua tubuh makin lemah, harusnya kita makin kokoh. Waktu masih muda tubuh masih kuat, kena dikit wah. Tapi makin tua makin sensitif. Tua makin baperan, makin tua. Semakin tua kalau kita nggak setia sama Tuhan punya makin kokoh. Doanya makin kuat, melayani Tuhan makin kuat, hilang pada masa tua. Itu sebabnya saya pernah diundang, belum diundang ngobrol sama sebuah gereja besar. Pokoknya saya mau undang kamu di Manula tadi yang nanti ada kebaktian Manula. Terus temanya apa? Biasanya saya cek, kita kasih tema, kita jokingly. Kok temanya mempersiapkan orang yang manula. Manula berapa sih? 50 tahun ke atas. Hah? 50 tahun ke atas itu udah manula. Saya baru 46 bahasa Ibrani. Kok gak merasa tua ya saya? Tapi disiapkan khotbahnya apa? Wah kalau khotbah soal kesehatan pengaruh. Bagaimana mengurangi asam urat, bagaimana mengurangi kolesterol, bagaimana segala macam. Temanya adalah yang mendayu-dayu kayaknya mempersiapkan kematian. Saya bilang enggak, saya enggak mau. Kalau saya khotbah, saya siapkan kepada generasi. 50 masih muda, I'm 64. Saya masih muda kok. Enggak siapin, ayo melayani Tuhan. Bagaimana 50 kita bikin KKR untuk 50. Saya mesti gitu. Dan bahkan saya bilang, sama mereka, saya mau ajarin mereka bikin company, startup. Karena di company di Amerika, saya datang pertama 30 tahun ke bawah. Datang kedua di startup itu 40. Datang ketiga tuh umur 60, 75 presentasi ke kita. Hanya untuk minta dana $50.000 loh. Di San Francisco, profesor. Umur tua-tua. Artinya kenapa kok orang-orang itu bergairah? Karena event tua diajari untuk pasti contribute. Sini kalau saya di GBI Gajah Mada, yang nanti song leader umurnya 60 tapi gak kalah sama yang tadi. Narinya juga kita bisa begini-begini gitu. Semangat jangan orang tua. Oh kalau orang tua jadi usher gini. Enggak, semangat. Pegang tangan. Gak ada istilah berhenti melayani Tuhan. Karena makin tua sebetulnya bangunan kita makin kuat. Pengalaman bersama Tuhan makin kuat. Jangan menyerahkan itu untuk itu. Untuk kepemimpinan, untuk eksekutif, serahkan anak-anak muda. Tapi soal pelayanan, soal kehidupan di bisnis, soal apapun, kita tidak boleh. Karena bangunan kita kalau makin tua, engkau akan gampang jatuh. Dan firman Tuhan katakan, bangunan runtuh. Lihat tuh, sebentar lagi runtuh. Kenapa runtuh? Karena banyak orang-orang tidak menyadari semakin tua, kau harus makin bekerja keras, makin tua. Supaya kau bisa engage dengan anak muda, semakin kuat. Untuk apa? Supaya hidup kita bagus. Pak Paulus, kayak orang tua, saya susah lah bikin pakai handphone gini-gini kasih anak saya. Ya belajar. Siapa orang tua di sini yang nggak ngerti ChatGPT? Habis ini tahu ChatGPT. Nggak ada tuh, Google itu kuno. Kalau masih cari-cari di Google, itu kuno.
Karena pakai ChatGPT Bard. Lihat, untuk apa? Begitu engkau melihat gairah itu, masih gairah ke sana, itu akan membuktikan bangunan kita kok. Dan ini yang firman Tuhan. Lihat, kita itu the temple of God. Temple of God yang punya pengalaman, jangan sampai muridnya melihat hebat, tapi Tuhan melihat runtuh. Itu yang mereka. Makanya siapapun, orang tua, orang muda, bergairahlah terus sampai Tuhan datang. Jangan sampai ada karena anak muda kita malas melayani. Ayat 3, setelah itu lihat, kenapa Tuhan bilang, hey, you are the temple of God, be strong. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Tanda di mana bait Allah runtuh. Dia ngobrol, Tuhan apa sih? Kapan itu terjadi? Dan ada 2 tanda yang diminta. Tanda kedatangan Tuhan dan tanda kesudahan dunia. Tanda kedatangan Tuhan dan tanda kesudahan dunia. Orang yang membangun rumahnya dari tanah pasir, kekayaannya dengan cara-cara yang ngawur, kelihatannya cepat kaya dari tanah pasir, akan ada 2 tanda. Kalau dia bertobat, orang ini bertobat dan melihat Yesus luar biasa, artinya dia melihat tanda kedatangan anak manusia di dalam bisnisnya. Kalau orang muda membangun tubuhnya selama ini, kemudaannya ngawur, seks, drug, gamble, apapun ngawur. Tapi kalau dia menerima Tuhan, tanda kedatangan Yesus ada di dalam bait Allah kita. Tanda kedua muncul. Karena tanda kedatangan Tuhan dan tanda kesudahan dunia itu paralel. Kalau Tuhan datang di dalam bisnis kita, kalau Tuhan datang di dalam karier kita, Tuhan datang di dalam hidupmu, itu artinya tanda kesudahan duniamu yang lama. Ini paralel. Kalau Tuhan datang, tanda kesudahan dunia yang lama. Cara hidup yang lama, bisnis yang lama, cara semua lama, itu akan dihancurkan. Makanya 2 tanda ini itu tempel sekali. Dan kalau 2 nempel terjadi kebalikannya, banyak orang Kristen, banyak anak-anak muda, wah yang gak mau ikut sama Tuhan pakai membuild kingdomnya sendiri. Itu tanda dunia mulai. Kalau tanda dunia mulai, tanda Kristus hilang. Dia tinggalin. Tapi saya yakin kebaktian ketiga ini, engkau tahu persis apa yang kau sedang build in your life in the next 5 to 10 years. Apa yang sedang kita pikirkan hari ini? Datang kebaktian, kita building our temple. Kalau kita tetap berkata, Tuhan apapun yang terjadi, inilah the temple of God. Saya mau build the temple of God. Itu artinya tanda yang kedua terjadi. Dunia sudah selesai. Gak gampang, tapi dunia sudah selesai. Itu sebabnya ini kritis. Gak mungkin di dalam tempel kita ada dunia yang berkuasa dan ada Tuhan yang datang yang berkuasa. Never happen. Gak mungkin terjadi. Kalau ikut Tuhan, yang dunia pasti pergi. Ikut Tuhan yang benar-benar semua yang dunia kita lakukan mau nyolong, nyogok, nyuap itu akan pergi. Karena the temple of God hanya ada satu penguasanya, Tuhan atau dunia. Dan kalau Tuhan datang, dunia selesai. Kalau dunia datang, dia akan geser Tuhan out. Dan itu pilihan kita. Ketika Tuhan datang, dunia pergi. Tuhan akan bilang, aku melihat bait Allah ini akan muncul. Tapi kalau Tuhan digantikan oleh dunia, Tuhan berkata, engkau lihat tidak ada satu batu terletak di atas batu yang lain. Aku melihat reruntuhan. Dan akhir zaman ini akan dipilah. Mana gereja-gereja
yang membangun bait Allah untuk dirinya sendiri. Dan mana gereja-gereja yang membangun bait Allah untuk Tuhan. Mana rumah tangga, mana kehidupan kita profesional yang membangun bisnis untuk Tuhan dan membangun bisnis untuk dirinya sendiri. Hanya waktu, time will come, dan itu sooner rather than later akan membuktikan reruntuhan itu terjadi. Ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan kebal bumi di berbagai tempat. Akan tapi semuanya itu barulah permulaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan kamu akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tiba kesudahannya. 4. Kenapa bangunan yang Tuhan lihat beda dengan murid? Bangunan itu lihat, ada 4 tanda yang akan terjadi. Tanda-tanda ini. Yang pertama, kesesatan yang merajalela. Ayat 4 tadi, waspadalah jangan ada orang yang menyesatkan. Ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Yang di sini kalimatnya nabi loh, bukan orang biasa loh. Nabi loh. Tapi nabi palsu, itu yang sulit. Kita akan banyak ketahuan ini nabi, bukan orang biasa. Nanti di akhir zaman banyak nabi, di bisnis kita banyak nabi-nabi yang dianggapnya top-top business leaders. Di gereja banyak nabi, top-top preacher, pendeta besar, banyak nabi loh, tapi palsu. Ini kesesatan makin merajalela, kesesatan di dalam bidang bisnis, kesesatan di dalam bidang keluarga, kesesatan di bidang apapun terjadi. Di mana-mana. Nanti akan lihat umum. Enggak ada he, enggak ada she, tapi adanya they. Enggak ada itu female, male, adanya others. Ini sudah makin kemana, makin luar biasa ini. Kita belum ngerasain karena kita bersyukur negara kita melarang itu. Tapi di luar, waduh di universitas ada teman saya yang anaknya berkata, wah Pak saya dimarahin dosen saya profesor. Dia berkata kok kamu masih tulis he and she ya, mestinya they or them. Udah sulit sekali. Dan makin diajarkan di mana-mana. Disney mengajarkan sekarang, Disney World mengajarkan soal pelangi, rainbow, everything. Dan nanti kita lihat di tontonan cucu-cucu anak kita. The rainbow akan jadi the power. Kesesatan merajalela. Kita jagain anak-anak kita enggak? Kita jagain kita enggak? Star Trek. Film-film itu lihat enggak jelas dia he or she. Karena buat mereka enggak penting he or she. Dan kalau kita enggak belajar, hati-hati, kesesatan ini enggak main-main. Dan target mereka anak-anak muda dengan dalil demokrasi, dengan dalil accept. Engkau jangan ekstrim, engkau terima, malah diajarkan. Ini enggak main-main. Gereja harus muncul menjadi pahlawan walaupun tidak disukai dunia. Tuhan menciptakan he and she. Perkawinan antara he and she. Hanya gereja dan agama-agama yang lain yang menentang ini. Tapi kesesatan ini akan muncul.
kompromi ini akan muncul. Yang kedua, tanda yang kedua apa? Bahwa betul-betul iman kita, kasih kita makin memudar. Ini akan terjadi karena ini nubuat Tuhan Yesus. Nggak mungkin nubuat Tuhan Yesus itu salah dan nggak terjadi. Kalau nubuat orang, nubuat pendeta, nubuat nabi bisa salah. Tapi kalimat ini adalah dari Tuhan Yesus. Ini nubuatan Tuhan Yesus yang pasti akan terjadi. Dan itu bisa terjadi di zaman kita dan akan makin terjadi. Karena ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan waktu He spoke this, waktu dia bicara itu, dia bicara untuk end time kita ini. Kesesatan akan merajalela. Dan ingat, ini Tuhan Yesus yang ngomong, bukan murid-murid, bukan nabi. Dan yang kedua, keamanan yang semakin memudar. Kamu dengar, perang, deru perang, berawas semua. Jadi kalau kita makin mendengar perang-perang, makin benar gak aman. Di mana-mana ada tembakan, di sekolah gak aman. Engkau masuk di gereja gak aman. Di Amerika kita lihat di mana tiba-tiba ada orang ngambil aja segala macam. Waktu sekarang mau nutup mobil harus hati-hati. Karena ada orang di belakang. Waktu kau membuka, wah kita lihat, makin kita lihat video-video itu makin kita takut. Where is the security? Dan kita bersyukur di sini. Di Indonesia gak gitu-gitu amat ya. Kita masih aman ya kemana-mana ya dibandingin ke sana. Gak ada tembakan tiba-tiba begitu ya. Karena kita gak ada gun segala macam. Tapi firman Tuhan bilang keamanan makin memudar loh. Jadi waktu kita mendengar keamanan makin memudar, let's prepare our temple. Kita kuatkan. Kita bersyukur kita diprotek Tuhan. Kita bisa khotbah dengan YouTube seperti ini di mana-mana. Gak ada restriction. Kita bisa melakukan ini. Tapi one day gak sudah. Keamanan di mana-mana makin memudar. Yang ketiga, yang mulai dirasakan saat ini. Kesejahteraan yang semakin memudar. Kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Covid selesai, banyak ahli berkata kapan lagi Covid? Mungkin 100 tahun lagi. Ada orang yang bilang 50 tahun lagi. Kali kayak Covid yang membuat breakdown dunia, the world stop itu akan terjadi kapan? Mungkin 20 tahun lagi dan bahkan lebih besar. Gak pernah terpikir dunia stop. 100 tahun lalu sebagian dunia stop. Kita belum tahu. Coba dengar ceritanya, flu. Tapi sekarang kita dengar dari mata kita, stop loh. Jadi akibatnya begitu terjadi kesejahteraan banyak yang drop. Waduh, miskin banyak. Di mana-mana banyak orang lebih miskin, segala macam. Ini pertanyaannya, akan terjadi lagi enggak? Tentunya kita berharap sebagaimana tidak akan terjadi lagi atau 100 tahun. Tapi kalau kita melihat nubuat Tuhan Yesus, ini akan terjadi dan makin sering. Nubuat ini baru permulaan. Yang kita alami 3 tahun itu permulaan loh. Jadi kalau kita nggak semakin kuat menyiapkan bait Allah kita. Baru kena Covid sudah grogi. Baru kena Covid sudah berikutnya. Bait Allah kita harus makin bangun karena kita tahu yang kayak Covid ini mungkin akan terjadi. Caranya gimana? Dengkul. Doa makin kuat. Karena bangunan kita sekarang lawannya bukan hanya di dalam. Internal destruction bukan di dalam. Tapi di luar ini ekonomi makin sulit. Begitu ekonomi makin sulit terjadi riot. Begitu ekonomi akan berat akan terjadi di semua social unrest. Di mana-mana terjadi krisis sosial. Pertanyaannya kita bisa protect enggak? Kita bisa ngelawan enggak? Kita bisa lakukan gitu. Secara policy bisa. Tapi makin lama yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kalau kita tidak memperkuat the temple of God ini, itu akan membuat kita goyang. Yang keempat, kesengsaraan yang semakin meningkat. Ayat 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dibenci, dan banyak orang akan murtad. Keempat, kesengsaraan semakin meningkat. Bisa enggak kita menghindari itu? Ini nubuat Tuhan Yesus. Dan yang kelima, dan makin banyak
Bertambahnya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Yang kelima, kasih akan semakin dingin. And because lawlessness will abound, the love of many will grow, akan bertumbuh cold. Karena gara-gara gitu akan, udahlah, gak usah Tuhan-Tuhanan, berat. Ternyata faktanya begini kok. Ternyata begini, inilah yang mengatakan bangunan tempel kita sekuat apa. Bangunan yang kita sedang bangun terhadap diri kita sekuat apa. Saya yang kebaktian ketiga tidak khotbah dari tadi pagi, tidak khotbah untuk yang wah, yang kamu enak sama Tuhan hebat. Tapi saya cuma bilang sama Tuhan kita memperkuat inner saya. Human being kita harus kuat, bukan human doing. Engkau bisa doing banyak buat Tuhan, tapi kalau beingnya nggak kuat, kita menjadi manusia yang gampang roboh. Ingat, human being itu more important dari human doing. Karena human being itu internal, dan hari ini kebaktian yang ketiga, walaupun agak siang, tapi saya mau mengingatkan kita semua termasuk saya. Let's be awake bahwa ini adalah fakta. Mari kita melihat bangunan kita. Apakah bangunan kita kokoh sehingga Tuhan berkata, gak usah takut. Kok kokoh kok. Gak usah takut, ada storm, ada apapun. Engkau akan tetap tegak berdiri karena engkau membangun di atas tanah yang kuat. Kita lihat contoh. Petrus. Petrus luar biasa. Ayat Yohanes 21. Kita melihat bagaimana Tuhan mengasihi. Bagaimana Tuhan mau mengembalikan kita yang hari ini belum yakin. Belum mempersiapkan tempel kita menjadi yang strong. Tempel kita menjadi bangunan yang kuat. Sehingga mata manusia sama mata Tuhan sama. You are stronger than before. Umurmu, saya pengen orang-orang yang kenal di sini. Tadi pagi banyak orang yang kenal saya waktu remaja di gereja Isa Al-Masih. Waktu saya masih umur 17-18 tahun. Di sini melayani Tuhan di Gunung Merbabu. Dengan teman-teman yang ada di sini. Tadi ada Pak 35 tahun gak ketemu. Pak, ada teman saya anggota SMA di tempat ini yang akan menikah dan minta Pak Paulus. Saya minta kamu yang doain. Itu teman akrab saya di Loyola sama-sama. Yang kesini dia bilang, pada waktu itu kayak gimana ya? Kalau dia melihat dulu waktu kamu SMA kamu luar biasa loh. Waduh penginjilan di sekolah begini segala macam. Terus sekarang kok enggak? Tapi saya akan bersyukur kalau bilang heran ya. Dari dulu saya lihat ini. Sekarang kok tambah strong. Artinya apa? Preparing ourselves. Karena dunia tidak akan tambah enak. Engkau dan saya harus prepare lebih kuat dari kemarin. Kalau COVID membuat sebagian kita kuat, kita harus lebih prepare dari yang lain. Lihat Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Pertanyaan pertama Tuhan cuma mau bilang sama Simon. Hey, 3,5 tahun you build your temple with me. Kita work together. Kita play together. Kita pray together. You work with me Peter. Kau sudah membuktikan bahwa saya mati di atas kayu salib. Engkau melihat bagaimana saya berjuang. Accomplish my mission. Sehingga pada waktu itu Yesus bilang, aku mau pergi ke surga. Jangan begitu. Sampai Tuhan bilang, nyala iblis daripadamu. Tapi di satu yang lain, siapakah kata orang ini menurut kamu siapa? Petrus yang berdiri. Engkau adalah Kristus, anak Allah yang tinggi, Mesias. Sampai Tuhan berkata, Petrus, engkau bukan Simon tapi Petrus. Di atas batu karang ini aku akan dirikan gerejamu. Di atas the temple of God yang Peter, yang dulunya Simon, Tuhan bilang, I will build my church. Di atas bisnismu yang kau lagi bekerja, Tuhan bisa bilang, I will build my church. Di keluargamu, Tuhan bisa bilang, kalau kau believe bahwa saya adalah Mesias, Tuhan akan berkata kepada kita,
I will build my church in your family. I will build my church in your career, in your professionals. Bayangkan kalau Tuhan bilang kepada saya 38 tahun bekerja di profesional. Paulus, I will build my church in the business you are in or you were in at that time. Nah, Tuhan cuma mengingatkan Simon, anak Yohanes. Do you love me more than this? Apakah kau mengasihi aku? Seakan-akan Tuhan bilang yang lalu, kau lihat Tuhan bawa, lihat aku udah mengasihi engkau. Tapi engkau dari fisher of men, penjala manusia, kembali lagi menjadi penjala ikan. Dulu Lukas 5 aku buang jala-jalamu, kok ikut aku. Ayo ikut aku jadi penjala ikan. Setelah 3,5 tahun ikut, lihat Yesus di atas kayu salib bangkit dan dia kembali jadi penjala ikan. Ajak teman-temannya di Yohanes 21 ayat 1. Yuk kita mau menjala ikan lagi. Tuhan mau menyatakan, kok cepet itu ya terus? Kok cepet banget sih padahal engkau datang kepada kita? Apakah kau mengasihi aku? How do you build your church? Baru kena sakit dikit, langsung gak mau Tuhan-Tuhanan lah. Baru disenggol sama teman sepelayanan, gak sepelayanan. Baru ditanya, kalau kamu mau makin project ini, kalau gak nyogok gak dapet ya. Baru karena faktor project, baru karena faktor insentif, baru karena faktor revenue di perusahaan, langsung goyang ya. Kompromi. Tuhan bilang, do you love me more than this? Itu fakta yang akan kita alami. Do you love me more than this? Banyak orang meninggalkan Tuhan karena karir. Banyak orang meninggalkan Tuhan. Bukan meninggalkan Tuhan artinya convert. Tapi meninggalkan kasih yang mula-mula dulu aktivis. Dulu yang luar biasa. Tapi kehidupannya sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Karena sama dunia. Karena tantangan dunia. Sehingga pertanyaan pertama sama Petrus. Do you love me more than this? Yang kedua. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Gak puas jawabannya. Itu yang lama, the past. Kamu sudah gagal. Sekarang the present. Tuhan tanya lagi yang kedua, apakah kau mengasihi aku? Mengasihi Tuhan adalah bukti kita membangun the temple of God di dalam kehidupan kita. Bait Allah kita strong. Apakah kita mengasihi Tuhan pada waktu sekarang ini? Sekarang ini. Dulu hebat, sekarang ini gimana? Dulu engkau luar biasa, sekarang ini gimana? Dulu kamu melakukan, sekarang ini bagaimana? The present, sekarang ini bagaimana? Tuhan tanya, apakah kau masih mengakui, mencintai aku? Ini pertanyaan buat kita. Yuk kita jujur. Itu pertanyaan buat saya. Kalau Tuhan tanya, Paulus Bambang, apakah kau mengasihi aku saat ini? Dibanding gini, your past. Dan Petrus menjawab, benar Tuhan kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan ketiga membuat Petrus sadar. Saya tidak build the temple seperti yang Tuhan mau. Tapi hari itu Tuhan berkata, oke, let bygone be bygone. Yang lama, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan melihat the futures. Tuhan melihat, gembalakan. Inilah tugas kita hari ini. Menghadapi tadi tantangan ekonomi, kesejahteraan, keamanan, kesesatan, kasih. Tuhan mau bilang kepada jemaat di kebaktian yang ketiga, jangan takut. Engkau saya melihat jadi gembala.
Aku persiapkan engkau menjadi gembala buat domba-dombaku loh. Aku persiapkan engkau. Tuhan, aku bukan pendeta, aku bukan pelayan Tuhan, aku bukan apa. Gak usah, aku yang persiapin. Engkau mau gak? Kalau engkau mau, saya persiapkan jadi gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan akan membimbing kita. Dan ini tugas mulia. Untuk menghadapi akhir zaman, kedatangan yang kedua. Tuhan dan kesudahan dunia yang kondisinya makin kita tahu. Tuhan memberikan tugas kepada kita yang luar biasa. Jadi gembala. Di tempat kau berada, di keluargamu jadi gembala. Di kantormu jadi gembala. Kalau engkau berkata, yes Tuhan, aku mau jadi gembala. Maka Tuhan akan equip kita dengan luar biasa. Tuhan akan perlengkapi kita dengan luar biasa. Apa perlengkapan yang Tuhan berikan? Waktu Roh Kudus turun. Kamu jangan lari dari Yerusalem ya. Kamu pergi, berdoa. Nanti Roh Kudus akan turun. Waktu Roh Kudus turun, kuasa Tuhan turun ke atas Petrus. Petrus berubah betul. Dan waktu dia berubah, dia lihat Kisah Rasul 2. Dia berani menghadapi, berubah total. Karena Tuhan menyiapkan Petrus menjadi gembala yang luar biasa. Ada orang lumpuh di bait Allah. Aku tidak punya apa-apa. Emas perak aku tidak punya. Tapi yang aku punya, dalam nama Yesus. Aku punya Yesus orang Nazaret. Mau? Dan itu yang aku berikan kepadamu. Emas perak aku tidak punya. Tapi aku punya Yesus dari Nazaret. Itu aku berikan. Kita bisa beri yang kita punya. Bait Allah yang ada di dalam hidup kita. Kalau kita perkuat. Dan akhir zaman tidak akan kau jatuh. Tidak akan kau goyah. Karena bait Allah engkau bangun dengan luar biasa. Kalau bait Allah dibangun luar biasa, Roh Kudus turun, kau tidak perlu takut akan apa yang terjadi di dunia ini. Percaya, ini saat kita untuk tampil menjadi pengembala-pengembala. Tuhan, aku belum tahu. Gak perlu. I will make you sebagai gembala. Are you ready? Apakah kau mau membangun your temple menjadi temple of God? Apakah kau mau di akhir zaman ini menjadi gembala dari Tuhan? Dan kalau mau, nanti Tuhan akan bikin sesuatu di dalam hidupmu. Dan kau akan lihat, wow, luar biasa dan ajaib. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan yang luar biasa tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah siang ini, mungkin berat engkau terima. Siang ini, mungkin tough engkau terima. Tapi kami tahu, inilah pertanyaan yang Tuhan kasih kepada kita. Do you love me more than this? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain? Ingat, bangunan bait Allah yang di dalam hidup kita, jangan dilihat Tuhan runtuh. Tapi dilihat Tuhan kokoh dan semakin kokoh. Dan semakin kokoh. Dan pertolongan Tuhan itu menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami tahu Tuhan. Kami membutuhkan bait Allah di dalam hidup kami yang kuat menghadapi tantangan dunia. Supaya kasih kami tidak memudar. Tapi kami perlu Roh Kudus untuk memberi kekuatan kepada kami. Hanya dengan Roh Kudus membuat kami kuat. Ajar kepada kami Tuhan. Untuk memerhatikan hidup kami bukan hanya dibangun di atas pasir. Tapi dibangun di atas batu karang yang kuat. Sehingga kami tahu kami bisa menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Kami sedang membuild our life stronger dan stronger and stronger. Lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat. Berkata-katalah Tuhan atas hamba-hambamu ini dan kami semua. Dan biarlah kami pulang dengan satu prinsip yang baru. I will build my life. Dan Tuhan akan build my church. Build his church di dalam kehidupan kita. Tuhan akan membangunkan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk.